Dari college dropout hingga Donda, melihat evolusi gaya Kanye West. Sadar nggak sih kalian, setiap kali album baru Kanye West itu keluar, era baru gaya berpakaian dia itu lahir kembali. Bajunya ganti semua. Gila banget sih ya kalau kita pikir setelah hampir 20 tahun, setelah Kanye West ngerilis album perdananya yang adalah The College Dropout, Kanye itu masih terus aja kasih definisinya dia tentang bagaimana sih seharusnya fashion itu. Se-introvert-introvertnya kalian pasti pernah deh pengen beli atau cari look dari barang-barang Kanye West ini dalam 10 tahun terakhir. Coba kalian lihat barang-barang ini. Yes guys, that was Kanye's influence on you. Ya oke, gue ngerti. Kanye adalah seorang yang mungkin kontroversial dan multifaceted. Tapi mungkin di video ini kita bahasnya tentang jeniusnya dia dulu ya. Dari segi musik dan fashion. Baru nanti di video selanjutnya kita bahas kontroversinya. Menurut Gravely sendiri sih, Kanye West itu sebetulnya tuh adalah Shakespeare di era modern. Coba deh kalian dengerin musiknya. Lirik dan musiknya itu sebetulnya poetik banget dan aksi panggungnya itu theatrical. Makin gue baca tentang Kanye West, makin gue pikir bahwa kayaknya dia tuh kolosal banget ya. Kalau mau kita coba deskripsikan estetiknya Kanye West yang sekarang ini, itu adalah high fashion, eclectic streetwear dengan warna-warna yang mayoritas earth tone gitu. Ya kadang-kadang muncul juga sih purple, blue, tapi in general kalau lu ngelihat suatu warna lu langsung ngerti deh, oh ini Kanye West. Tapi sebetulnya Kanye West itu nggak selalu begini guys. Sekarang coba kita lihat yuk bareng Gravely evolusi fashion Kanye West itu dari masa ke masa. 2004 The College Dropout. Why College Dropout? Why name your album College Dropout? Well, you know. Jadi ini adalah gaya Kanye West ketika album The College Dropout itu keluar. Preppy, pakai ransel, Louis Vuitton by the way, sweater beruang polo. Gaya Kanye ini beda banget basis dengan rapper-rapper lain pada masanya. Yang biasanya gangsta gitu, dengan extra large shirts, and then baggy jeans, ada bling. Nah, setelah preppy di video yang pertama, tahun 2005, temanya Kanye West itu masih tema kampus. Makanya judul album keduanya itu adalah Late Registration. Tapi sejujurnya gue agak nggak ngerti sih fashionnya Kanye West yang di era ini. Karena di sini dia fashionnya tuh agak-agak 70-an gitu. Dia pakai tuxedo, ada aviation sunglasses. Jauh banget dari Kanye West yang kita kenal sekarang. Ya mungkin ini adalah salah satu masa pencarian jati diri Kanye West kali ya. Mungkin kalau sebelumnya dia tuh coba preppy, di masa ini ya dia cek ombak. Gimana ya kira-kira kalau gue agak-agak swag gitu. Ya nggak tau deh, kalian suka nggak sih ngeliat Kanye West yang di era ini? 2007, album Graduation. Setelah album Graduation ini, kayaknya ya Kanye West itu mulai masuk ya ke high fashion. Dan gayanya itu didefinisikan orang-orang sebagai neo-futuristic. In my sort of opinion, ini tuh adalah masa-masa Kanye West itu mulai menemukan standing dia di jagat dunia fashion. Di masa itu, Kanye mulai ngeganti polo shirt dia yang warna merah dengan kaos dari Como des Garçons yang berkolaborasi dengan Fred Perry. Terus dia juga pakai pieces dari Takashi Murakami dan shades dari Louis Vuitton yang milioner. Nah, mulai banyak nih iconic fashion items dari Kanye West yang kalau kalian ikutin listnya, pasti ada beberapa deh yang bikin kalian jadi, oh, itu yang bikin terkenal Kanye West. Sebutin satu-satu ya. 1, sweater ALRG yang dead serious. 2, shutter shades. Kayaknya gue pernah beli deh shutter shades ini dari Shopee, duplikatnya buat acara tahun baruan. Yang ketiga itu ada jaket LED yang dipakai sama Kanye West waktu dia tampil bersama dengan Daft Punk di acara Grammy Awards. Yang keempat, mungkin kalian nggak tahu tapi dia dulu tuh suka pakai kafie ya. Itu yang kelima tuh adalah kalung Yesus yang dari Takashi Murakami. Mulai lucu-lucuan ya dia
Iya ya, di tahun 2007 ini juga untuk pertama kalinya Kanye West itu kolaborasi sama brand Bape untuk ngebikin sneaker baru dari awal. Sneaker ini sempat ngehits guys. Gue nggak tahu deh, masih dijual nggak sih di marketplace sekarang? Tahun 2008 itu adalah tahun keluarnya album 88 and Heartbreak. Nah itu adalah pertama kalinya fans itu ngeliat sepatu yang jadi prototipe kolaborasi antara Yeezy dan Nike. Yes besties. Jadi sebelum bersama dengan Adidas, Kanye West ini pertama kali kerja sama dulu sama Nike. Kolaborasi Kanye dan Nike ini adalah yang pertama kali untuk Nike ini menggandeng non-atlet, yang artinya Kanye ini sebetulnya dianggap sebagai pioneer nih di dunia persneakersan. Tapi ternyata kolaborasinya dengan Nike ini kurang sejalan menurut Kanye West, jadi akhirnya dia pindah ke Adidas. Setelah kolaborasi dengan Nike inilah Kanye West itu akhirnya sah disebut sebagai seorang celebrity designer. Selain sepatu Nike Air Yeezy ini, beberapa fashion item yang notable dari Kanye West pada masa ini adalah satu, gray suits dia, dua, jaket bomber pastel, tapi ini sayangnya nggak lanjut ya kerjasamanya. Terus udah gitu, tuxedo dengan dasi kupu-kupu. Di era-era 2008 ke atas inilah Kanye itu kayaknya tampilannya justru jadi makin sederhana ya besties ya. Dia tuh jadi less swag dibandingkan dengan era-era sebelumnya. 2010, My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ini kita mulai masuk era yang gue paling suka sih. Salah satu penampilan Kanye West yang paling jaw-dropping itu mungkin kan adalah waktu dia tampil ngebawain lagu Runaway di MTV Video Music Award tahun 2010. Nah, di situ Kanye West itu pakai suit merah, terus dia pakai kalung yang ada banyak rantai emas di leher, ada sepatunya LV Don yang merah. Nah, ini tuh memorable banget besties. Oke, mungkin gue diem dulu, gue kasih momen sebentar untuk kalian ngerti maksud gue betapa intensnya penampilan Kanye West di Video Music Award 2010 ini. Setelah nonton performance-nya itu, kalian juga harus nonton sih video musik Kanye West yang dibikin untuk lagu yang sama. Nah, di sini dia pakai ada tuxedo hitam putih dan kemudian ada bow tie. Nah, inilah salah satu juga penampilan ikoniknya Kanye West yang mendefinisikan dia beberapa tahun ke depan. Jadi kalau menurut Gravely ya, Kanye West itu intense, interesting, tapi dia juga performance-nya tuh enjoyable at the same time. Beberapa fashion items yang notable dari Kanye West pada masa ini ya. Satu adalah t-shirt Rottweiler-nya dia. Yang kedua itu adalah Rosewood Movement. Rosewood Movement ini sebetulnya bukan fashion item sih, tapi seperti ajakan dari Kanye West untuk orang-orang pakai pakaian rapi dan sayang keluarga. Interesting banget ya Kanye West ini memang. Karena di satu sisi dia dulu menghina-hina Amber Rose yang adalah mantan pacarnya. Tapi di lain pihak juga dia bisa mengajak orang-orang untuk pulling out chairs for your lady and then opening up doors dan kemudian ngurus anak. Yang nomor 3 itu adalah Celine blouse yang dia pakai waktu acara Coachella di tahun 2011. 2013 di album Yeezus. Di masa album Yeezus ini, kayaknya estetiknya jadi utilitarian. Warna yang dia pakai relatif lebih ke desaturated camel, kaki, atau abu-abu yang dikombinasikan dengan combat boots. Yang semua estetiknya tuh kayaknya dikoordinasikan ya dengan brandnya Kanye West yang adalah Yeezy. Beberapa fashion items yang notable juga dari Kanye West untuk masa ini. Satu yang pasti adalah merchandise dia dari tour Yeezy. Nah, kemudian yang kedua tuh bomber hijau zaitun. Kalau bomber hijau zaitun ini, kalian pasti ingat ya, Pak Jokowi itu dulu sempat pakai juga loh waktu dia mengumumkan, apa ya? Lupa. Yang pasti Pak Jokowi mengumumkan sesuatu di televisi nasional dan dia pakai jaket bomber itu. Kalau kata dia sih, waktu itu bombernya itu dari Zara. Nah, yang ketiga itu adalah distress denim. Kalau bombernya actually dulu gue juga sempat beli sih, not knowing that the inspiration was actually come from Kanye West. 2016 The Life of Pablo. Ini nih kayaknya, setelah tahun 2016 ini, kayaknya Kanye West itu mulai mengerti dia sebagai desainer itu mau berpijak di mana. Gue tuh siapa sih? Desain estetik gue itu seperti apa? Tahun 2015, Yeezy Season 1 itu keluar dan laku keras. Diikuti dengan Yeezy Season 2 dan Yeezy Season 3. Pokoknya Yeezy laku terus sampai di tahun 2019. Forbes akhirnya ngebandingin Yeezy
Nike dengan Air Jordan dari segi pengaruh budaya dan kekuatan komersil brand tersebut. Dan di tahun 2020, Forbes lagi-lagi mengakui kemampuan Yeezy untuk menjadi rivalnya Air Jordan hanya dalam waktu singkat, yang disebut sebagai salah satu kisah retail terhebat abad ini. Dari deal ini saja, Kanye West itu menerima potongan royalti 11%. Tahun itu dengan penjualan sneakersnya yang mencapai hampir 1,7 miliar, Kanye West itu mendapatkan 191 juta dolar loh, hanya dari royalti Yeezy. Setelah tahun 2015 inilah mulai marak dan disebut-sebut sebagai the rise of athleisure. Perhatiin deh, kalau dulu makan malam fancy dinner itu kita harus pakai sepatu dan dress up, sekarang itu Justin dan Hailey Bieber itu kemana-mana pakai sneakers. Dan umum banget sekarang legging yang adalah pakaian olahraga itu dipakai juga buat ke kantor. Kalau kamu udah mulai ngantor dari sebelum 2015 dan sekarang masih ngantor juga, berasa nggak sih kita itu sudah jauh lebih dress down dibandingkan dengan zaman dulu. 2018 album Ye. Tahun 2018 ini sebetulnya adalah salah satu momen tersulit dalam hidup Kanye West. Beberapa waktu sebelum album Ye ini rilis, Kanye West ini sempat dirawat di rumah sakit karena keadaan darurat psikiatri. Dan kemudian dia mulai lebih banyak menghabiskan waktunya mencari ketenangan di rumah, dan ya secara fashion kayaknya Kanye West ini jadi lebih tenang ya. Di masa-masa ini dia mulai pakai dad hats dan hoodie yang di zip up waktu Kanye West perlu datang ke acara-acara besar seperti misalnya acara runway bestie-nya dia yang adalah Virgil Abloh untuk Louis Vuitton, dan rilis party album Ye dia tampil dengan baju yang lebih cerah, lengan panjang dengan grafis yang tebal, yang ada gambar grafis dengan estetika DIY. Ya pokoknya seminimal mungkin lah ya pakaian dia itu di era itu. Walaupun pada masa ini kayaknya nggak ada pakaian yang terlalu berkesan ya dari Kanye West, justru yang diingat itu adalah karena pada masa ini Kanye West itu pakai topi merah maganya dari kampanyenya Pak Donald Trump. Very interesting choice of fashion ya Ye. 2020 album Jesus is King. Ini gue baca dari websitenya The Daily Beast ya. After weeks of false release dates, tease snippets, and ridiculous sound bites, Kanye has finally delivered his curiously anticipated, not exactly gospel album, Jesus is King. Yes, besties, gue juga baru tahu loh, ternyata Kanye West itu keluarin album gospel. Dan album gospelnya kemudian dapat Grammy lagi. Tapi karena video ini bukan video tentang musikalitasnya Kanye West, gue mau langsung kasih lihat kalian fashionnya Kanye West yang terkait dengan album ini. Menurut gue quite interesting ya, karena di sini dia justru kayaknya yang jadi Yesusnya. Tapi gue suka sih warna lilaknya. Ini kayaknya suatu warna yang cukup hits ya di tahun itu. Dan gue jadi baru sadar, oh ternyata warna ini yang mempopulerkan Kanye West. Menurut gue sih, salah satu fashion moment yang paling memorable juga itu adalah waktu Kanye West itu muncul di acara Keeping Up with the Kardashians. Kalian nonton juga gak sih? Jadi waktu itu Kanye West itu datang ke rumahnya Kim, dia bawa stylistnya, terus udah gitu mereka kayak nge-rate gitu lemari bajunya Kim Kardashian. Nah Kim Kardashian kan ini cantik ya, tapi dia itu kalau kata Kanye West itu dia harus berubah. Kim Kardashian yang tadinya estetiknya tuh adalah all American girl, disuruh sama Kanye West itu untuk ya jadi kayak dia gitu. Terus gue kok jadi kayak agak sedih ya ngelihat video Kanye West sama Kim Kardashian itu. Kayaknya memang ada masanya mereka benar-benar saling cinta ya, dan ya kasihan aja kok sekarang harus bisa gitu. Gimana menurut kalian besties? Beneran lebih keren gak sih Kim Kardashian yang sekarang masa setelah Kanye West daripada yang sebelum? 2021 album Donda. Ini salah satu masa yang menurut gue paling interesting dari era-eranya Kanye West. Di masa ini, fashionnya Kanye West itu didefinisikan sebagai post-apokaliptik. Jadi, di era ini,
fashionnya kayaknya itu jadi makin gelap dan brodier ya. Sekali waktu di acara ketornya Balenciaga, Kanye West itu muncul pakai topeng macan kumbang. Terus di kali lain di acaranya Balenciaga juga, Kanye West itu didandanin sama Gemna Zavelia, creative directornya Balenciaga, dengan pakaian yang serba hitam, jaket paku hitam, dan kepala yang ditutupin dengan, I don't know, stocking hitam. Kalian pasti ingat dong penampilan Kanye West dan Kim Kardashian di Met Gala 2021. Sebentar, kita coba kasih waktu 3 detik ya untuk kita mencoba memahami busana ini. Ini tuh menurut gue wow, dan speechless banget nggak sih? Tapi tunggu dulu besties. Ternyata kata Kim Kardashian yang muncul bareng dia pakai topeng itu bukan Kanye West, tapi adalah Gemna Zavelia, si creative directornya Balenciaga itu. Ini sotoy aja sih gua. Mungkin awalnya dealnya adalah untuk mereka sepaket datang ke Met Gala dengan baju yang sama. Tapi terus karena kita tahu kan mereka cerai di tahun itu, jadi kayaknya nggak datang, tapi malah digantiin sama temennya si Pak Gemna itu. Dari video ini, setuju nggak sih walaupun banyak kontroversinya, tapi memang Kanye West itu sebetulnya banyak banget pengaruhnya di dunia musik dan fashion pada saat ini. Gimana menurut kalian? Coba dong kalian kasih komentar kalian di bawah ini, terus setelah itu kalian like dan subscribe video ini, supaya kita bisa bikin video-video kayak ini lagi. Sekarang gimana ya kabar dia yang terakhir setelah skandal komentar antisemitiknya itu? Kalau Gravely sih, kita nggak setuju banget kalau cari sensasi itu dengan cara menebarkan kebencian kepada orang lain. Ternyata dealing sama Kanye West ini kayaknya memang sulit ya besties. Mungkin terlalu jenius kali dia. Mungkin kita tunggu aja kali ya Kanye West itu menyelesaikan skandal ini dengan Jewish community. Sementara itu, gimana menurut kalian kira-kira gayanya Kanye West ini? Kira-kira ada nggak sih style atau sense of fashion dari Kanye West yang menginspirasi kalian? Tulis jawaban kamu ya di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video-video Gravely selanjutnya. Bye!